Buku elektronik Bab 5 Diagnosis Keperawatan disusun sebagai pelengkap buku hardcover, metodologi dan dokumentasi keperawatan untuk membantu mahasiswa memahami proses penetapan masalah kesehatan pasien secara sistematis dan profesional. Materi dalam e-book ini membahas konsep diagnosis keperawatan, komponen diagnosis, pengelompokan data, serta penyusunan diagnosis berdasarkan Standar Persatuan Perawat Nasional Indonesia, SDKI. Dengan penyajian yang ringkas dan aplikatif, buku elektronik ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis, berpikir kritis, dan pengambilan keputusan klinis dalam praktik keperawatan. Bayangkan saat ini ya di sebuah kamar rumah sakit yang mungkin letaknya tuh nggak jauh dari rumahmu, seorang dokter baru aja memeriksa rekam medis, terus menata pasien dan menjatuhkan sebuah diagnosis. Ya, biasanya kayak Anda mengalami gagal jantung kongestif gitu kan. Bener banget. Selesai kan penyakitnya udah dapat nama, bagi banyak dari kita ya itu tuh terdengar kayak akhir dari pencarian. Kepastian yang bener-bener hitam putih. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu sih. Nah itu dia, karena tahukah kamu kalau perawat yang masuk ke ruangan itu beberapa menit kemudian, tuh sebenarnya sama sekali nggak lagi mikirin gagal jantung tersebut. Iya, mereka sedang mendiagnosis sesuatu yang sama sekali berbeda. Dan hal inilah yang sebenarnya bakal memastikan pasien tersebut bisa bertahan hidup melewati malam ini. Itu realitas yang jarang disadari orang di luar dunia medis loh. Makanya hari ini kita bakal ngelakuin eksplorasi mendalam ke inti pemikiran para perawat tersebut. Kita bakal membedah kerangka kerja yang membentuk Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau biasa disebut SDKI, termasuk fondasi penalaran klinis di baliknya. Misi kita hari ini adalah membongkar gimana tepatnya perawat mengumpulkan serpihan-serpihan data manusia yang berantakan, lalu menerjemahkannya, dan pada akhirnya mengambil keputusan hidup mati dalam hitungan detik. Oke, mari kita bedah ini. Karena terus terang ya, pas saya pertama kali nyoba menyelami konsep ini tuh ada satu pertanyaan mendasar yang lumayan mengganggu sih. Pertanyaan soal kenapa butuh diagnosis lagi ya? Iya persis. Kenapa perawat butuh apa yang disebut diagnosis sendiri? Maksud saya, pasiennya kan sama, ranjangnya juga sama. Kalau dokter udah bilang pasien kena gagal jantung, kenapa perawat nggak langsung aja berfokus merawat jantung yang gagal itu? Sebenarnya ini tuh bukan soal bikin label baru buat menyaingi dokter sih. Ini adalah pergeseran paradigma yang fundamental soal gimana kita melihat manusia yang sedang sakit. Pergeseran paradigma gimana tuh maksudnya? Singkatnya gini, diagnosis medis itu berfokus pada patologi atau kerusakan organ. Dokter ngebidik penyakitnya kayak gagal jantung, pneumonia, atau diabetes. Oke, jadi fokusnya murni ke kerusakannya ya? Benar. Dan penyakit ini sifatnya statis. Selama jantungnya masih bermasalah, ya diagnosis medisnya bakal tetap gagal jantung. Tapi kalau perawat, perawat ini mendiagnosis respons pasien tersebut terhadap penyakitnya. Respons, maksudnya kayak gimana pasien itu bereaksi secara emosional gitu. Emosional, terus fisik, sosial, dan bahkan spiritual. Gagal jantung itu kan kerusakannya ya, tapi gimana tubuh bereaksi. Oh, jadi kayak efek domino dari kerusakannya itu ya? Tepat. Mungkin pasien itu jadi nggak bisa jalan ke kamar mandi tanpa terengah-engah. Itu adalah respons fisik. Maka perawat bakal mendiagnosisnya sebagai intoleransi aktivitas. Atau kalau misalnya cairan numpuk di paru-paru sampai dia nggak bisa napas pas tiduran itu gimana? Nah, untuk itu perawat mendiagnosisnya sebagai pola napas tidak efektif. Jadi perawat itu mengelola dampak dari penyakit terhadap kehidupan nyata si pasien detik demi detik. Wah, ini menarik sih. Jadi kalau boleh saya coba rangkum pakai analogi ya, dokter itu ibarat seorang montir. Oke, montir mobil ya. Iya, pas mobilmu mogok berasap di jalan tol, montir datang ngecek mesin terus mendiagnosis, blok mesinnya retak dan radiatornya bocor. Itu penyakitnya kan? Benar, itu patologinya. Tapi perawat, itu lebih kayak instruktur keselamatan yang duduk di kursi penumpang. Sang instruktur nggak sibuk ngelas blok mesin pas mobil masih jalan. Ya, karena itu bukan tugasnya di momen itu kan? Persis. Dia menangani kepanikanmu, ngatur cara kamu bernapas biar nggak pingsan karena asap, dan memandu tanganmu muter kemudi buat menepi dengan aman. Montir fokus pada mesin yang rusak,
Instruktur fokus pada gimana pengemudi dan mobil bertahan dalam krisis tersebut. Analogi yang sangat bagus. Tapi, mari kita dorong lebih jauh lagi nih. Instrukturmu kan nggak cuma fokus pada si pengemudi saat itu aja kan? Iya sih, dia pasti lihat sekeliling juga. Nah, dia pasti merhatiin jalanan licin atau enggak, ada truk besar di belakang atau enggak. Dalam keperawatan ini, tuh sejalan banget sama ajaran tokoh-tokoh revolusioner di masa lalu. Kayak Florence Nightingale gitu ya. Bener banget. Ratusan tahun lalu dia nggak cuma mikirin luka peluru prajurit loh. Dia nyadar kalau sirkulasi udara yang buruk, suhu ruangan yang dingin, atau pencahayaan yang gelap, tuh secara harfiah bisa ngebunuh pasien. Oh wow, jadi dia udah mendiagnosis respons lingkungan terhadap penyembuhan semenjak saat itu? Iya. Terus ada Hildegard E. Peplau di era modern yang ngebuktiin kalau kecemasan yang tidak teratasi itu bisa ngerusak respons fisik pasien terhadap pengobatan. Jadi perawat hari ini tuh menyintesis semua aspek itu ya? Radiatornya mungkin tetap bocor, tapi respons pengemudinya sangat dinamis. Pagi dia panik, siang dia kelelahan. Tepat sekali. Makanya diagnosis medis tuh tetap satu, tapi diagnosis keperawatan bisa berubah sampai 3 kali sehari ngikutin kondisi pasiennya. Masuk akal sih, karena manusia itu kan dinamis banget ya. Tapi, ini malah bikin saya mikirin masalah baru nih. Masalah apa tuh? Kalau setiap perawat ngelihat respon manusia yang unik, misal perawat A bilang pasien kelelahan, perawat B bilang pasien sesak, terus yang C bilang pasien ketakutan, bukannya ini bakal jadi kayak permainan pesan berantai yang bahaya banget? Nah, itu dia. Kalau tiap orang mendeskripsikan kondisi pasien pakai bahasa sehari-hari mereka sendiri, rumah sakit bisa kacau balau dong. Persis. Dan disinilah sebuah sistem terstandarisasi itu benar-benar jadi batas antara hidup dan mati. Perawat tuh nggak boleh sekedar nebak atau pakai bahasa deskriptif sembarangan. Jadi ada aturan bakunya ya? Ada. Mereka menggunakan struktur ketat yang sering disebut sebagai format PES, PES, untuk mendiagnosis masalah yang lagi terjadi. PES? Kayak game bola itu? Bukan dong. Ini akronim dari anatomi sebuah diagnosis. P itu problem atau masalah inti, E itu etiologi atau akar penyebabnya, dan S itu signs and symptoms, yaitu tanda dan gejalanya. Oke, mari kita bedah satu-satu. Problem itu dari mana? Problem harus diambil langsung dari label baku SDKI tadi. Terus, etiologi itu alasan biologis, psikologis, atau situasional kenapa masalahnya muncul. Dan symptoms itu buktinya ya, data langsung dari tubuh pasien. Betul. Coba bayangin pasien habis operasi usus buntu. Perawat nggak bakal nulis pasien kesakitan karena perutnya dibelek gitu di rekam medis. Ya pastilah terdengar kurang profesional juga. Mereka bakal nulis kayak gini, nyeri akut. Nah ini problemnya. Berhubungan dengan agen cedera biologis, ini etiologinya. Terus symptomsnya gimana? Ditandai dengan pasien mengeluh nyeri skala 8, wajah meringis, dan tekanan darah meningkat. Itu symptomsnya. Tunggu bentar. Agen cedera biologis. Kenapa bahasanya terdengar kayak senjata pemusnah massal di film sci-fi gitu sih? Memang kedengaran kaku sih awalnya. Kenapa nggak bilang aja luka operasi? Sejujurnya saya mau nantang sedikit konsep ini nih. Di tengah situasi gawat darurat jam 2 pagi, pasien merintih kesakitan. Kenapa perawat harus repot-repot merangkai kalimat berhubungan dengan agen cedera biologis dan format PES yang kaku itu? Saya paham. Bukannya nulis nyeri hebat aja udah cukup ngasih tahu perawat di shift berikutnya buat gerak cepat. Birokrasi kayak gini bukannya malah memperlambat penyelamatan nyawa? Saya ngerti banget kenapa dari luar ini kelihatan kayak birokrasi administratif yang bikin ribet. Tapi kenyataannya tuh justru sebaliknya. Ini murni soal perlindungan dan keselamatan pasien loh. Keselamatan gimana? Bayangin ibumu lagi dirawat. Jam 2 pagi, perawat malam ambil alih. Kalau perawat sebelumnya cuma nulis nyeri hebat, pertanyaannya adalah seberapa hebat? Bener juga. Apa ukuran hebat buat seorang lansia yang udah kebiasaan nahan sakit dibandingin sama remaja yang baru pertama kali masuk rumah sakit? Itu terlalu subjektif. Jadi nyeri hebat buat saya mungkin kerasa beda sama nyeri hebat buat kamu gitu ya? Tepat. Lebih dari itu, frasa agen cedera biologis atau agen pencedera fisik yang kerasa kaku tadi tuh sebenarnya adalah kode universal. Oh, kayak bahasa sandi gitu? Semacam itu, luka operasi usus buntu itu cedera fisik, sementara infeksi bakteri di paru-paru itu cedera biologis.
Dengan pakai istilah baku dari SDKI ini, perawat tuh langsung mengaktifkan dua sistem standar lainnya, yaitu SIKI dan SLKI. SIKI dan SLKI. Oke, ini mulai terasa kayak subalfabet nih. Apalagi nih? Sederhananya gini, pas perawat masukin kode diagnosis baku, sistem, entah itu otak perawatnya atau komputer rumah sakit, bakal langsung nyambung ke SIKI, yaitu standar intervensi. Standar intervensi itu maksudnya apa? Tindakannya, Betul, SIKI ini ibarat menu tindakan yang udah teruji secara ilmiah. Misal ngatur posisi tidur spesifik atau ngasih kompres dengan suhu tertentu. Di saat yang sama ada SLKI atau standar luaran. yang ngasih target penyelesaiannya ya? Iya, contohnya dalam 24 jam skor nyeri harus turun dari 8 ke 3. Jadi format PES ini itu bukan birokrasi, ini tuh navigasi GPS klinis. Oh wow, keseragaman bahasa ini memangkas kebingungan, ngurangin risiko kesalahan fatal akibat miskomunikasi, dan jadi tameng tak terlihat yang melindungi ibumu pas kamu lagi tidur nyenyak di rumah. Wah, ini masuk akal banget. Jadi ini mirip kayak bahasa penerbangan internasional ya. Pas pilot ngomong sama menara pengawas di Tokyo atau London, mereka nggak bilang pesawat agak oleng sedikit karena angin kencang. Nggak mungkin mereka ngomong gitu. Mereka pakai kode cuaca dan ketinggian yang presisi kan? Karena satu tafsir yang salah aja bisa bikin pesawat jatuh. Tepat sekali. Keseragaman menyelamatkan nyawa. Tapi ada lapisan lain dari diagnosis keperawatan yang seringkali bikin orang awam lebih tercengang lagi nih. Lapisan apa tuh? Perawat tuh nggak cuma menganalisis apa yang lagi terjadi di depan mata mereka aja. Mereka juga dilatih untuk mendiagnosis masa depan. Ya, ini tuh disebut diagnosis risiko. Formatnya sedikit beda, cuma PE aja, tanpa S. Oh, jadi nggak ada symptoms atau gejalanya ya? Kenapa tuh? Ya karena masalahnya memang belum terjadi. Gejalanya belum ada. Contohnya, resiko infeksi. Dibuktikan dengan luka bedah yang lebar. Pasiennya saat ini belum demam kan? Lukanya juga bersih, belum ada nanah. Nah betul, kalau kita pakai kacamata reaktif, ya nggak ada masalah saat ini. Tapi perawat melihat ada celah keamanan di situ. Jadi ini ibarat main catur dong. Gimana tuh maksudnya? Kamu ngelihat kuda lawan tuh udah ada di posisi yang ngancam rajamu, kamu kan nggak nunggu sampai rajanya benar-benar dimakan, atau dalam hal ini lukanya bernanah baru kamu panik nyari obat? Tentu enggak. Kamu secara proaktif mindahin bidakmu buat bikin tameng pelindung. Betul banget. Dan ini secara fundamental mengubah cara kita ngelihat rumah sakit. Perawatan pasien itu bukan sekedar ngerespon kerusakan, tapi perawatan itu adalah seni antisipasi. Seni antisipasi. Keren banget istilahnya. Tapi tahukah kamu keperawatan juga nggak cuma berkutat pada rasa sakit dan risiko aja loh. Ada juga yang namanya diagnosis promosi kesehatan. Promosi kesehatan. Maksudnya, perawat jualan produk suplemen ke pasien gitu? Haha, tentu saja enggak. Ini ngerujuk ke teorinya Nola J. Pender, seorang pionir di bidang promosi kesehatan. Oke, jadi konsepnya gimana tuh? Diagnosis ini muncul pas pasien yang mungkin kondisinya lagi sakit, nunjukin secercah motivasi buat bangkit dan jadi lebih sehat. Contoh nyatanya kayak gimana? Misal kamu punya pasien diabetes yang baru aja diamputasi kakinya. Di tengah kesedihannya itu, dia nanya ke perawat, suster, gimana ya cara saya ngatur makan biar kaki saya yang satunya nggak ikutan diamputasi? Wah, itu momen yang lumayan emosional pasti. Sangat emosional. Nah, di situ perawat bakal ngerumusin diagnosis kesiapan, peningkatan manajemen kesehatan. Oh wow, jadi perawat secara resmi mendiagnosis kemauan keras si pasien itu? Iya, karena kan sistem medis tradisional seringnya tuh cuma fokus ke apa yang rusak dari diri pasien ya. Bener, kita sering lupa memvalidasi dan merayakan kekuatan mereka. Presis. Dengan diagnosis ini, perawat tuh beralih peran jadi seorang pelatih atau coach gitu. Mereka nyusun intervensi bukan buat ngobatin penyakit, tapi buat memfasilitasi dorongan positif pasien. Ini benar-benar cara keperawatan memanusiakan kembali pasien di tengah dinginnya mesin dan perawatan medis ya. Betul, merayakan kekuatan pasien di tengah keterpurukan mereka. Jujur itu perspektif yang indah banget. Tapi ini juga ngebawa kita ke sebuah tantangan teknis yang lumayan brutal sih kalau dipikir-pikir. Tantangan yang mana nih? Teori-teori ini kan kedengerannya bagus banget di atas kertas ya. Tapi di dunia nyata,
pasien tuh jarang datang dengan satu keluhan yang rapi. Oh ya, itu benar banget. Mereka datang, batuk-batuk berdarah, panik, tensinya naik turun. Gimana caranya perawat mengumpulkan kekacauan data ini jadi satu diagnosis yang spesifik? Nah, disinilah kita masuk ke proses detektif medis yang sering disebut sebagai data clustering atau pengelompokan data dan juga penentuan prioritas. Boleh kasih contoh kasus lagi nggak biar lebih kebayang? Boleh. Bayangin ada pasien laki-laki umur 55 tahun datang ke IGD. Dia ngeluh sesak napas yang udah berlangsung 2 hari. Oke, sesak napas 2 hari. Terus dia batuk, sangat gelisah, bahunya tuh naik turun karena dia pakai otot dadanya buat maksa udara masuk. Terus kita pasang alat monitor nih. Angkanya gimana tuh? Frekuensi napasnya cepet banget, 28 kali per menit, dan saturasi oksigennya atau SpO2 ada di angka 90%. Waduh, sebagai orang awam, setahu saya SpO2 90% itu buruk kan? Normalnya kan di atas 95. Sangat buruk. Sel-sel tubuhnya itu udah mulai kekurangan bahan bakar oksigen. Nah, pas perawat ngelihat data yang berserakan ini, otak mereka langsung ngelompokin tanda-tanda yang mirip. Jadi mereka mulai misah-misahin datanya ya? Betul. Tapi dalam kasus pasien ini, perawat bakal ngadepin persimpangan jalan yang sangat kritis. Persimpangan gimana maksudnya? Data-data tadi itu bisa ngerujuk kedua kemungkinan diagnosis besar, antara pola napas tidak efektif atau gangguan pertukaran gas. Tunggu. Airway, breathing, pola napas, pertukaran gas. Bukannya intinya semua itu sama aja ya? Pasiennya susah napas. Kelihatannya sih gitu. Apa bedanya coba? Kenapa perawat harus repot-repot misahin dua hal yang kedengarannya sama persis ini? Apalagi di tengah keadaan darurat. Saya ngerti banget kebingunganmu. Keduanya memang soal nafas, tapi lokasinya tuh beda banget. Beda lokasi di dalam tubuh. Iya. Coba bayangin, paru-parumu tuh kayak sebuah kipas angin di dalam ruangan tertutup. Pola napas tidak efektif itu adalah masalah mekanis, masalah ventilasi. Ibarat baling-baling kipas anginnya macet gitu ya? Persis. Atau berputar terlalu cepat tapi nggak efisien. Udara nggak kepompa dengan baik keluar masuk ruangan. Tanda utamanya di pasien adalah dadanya kembang kempis keras, frekuensi napasnya 28 kali per menit, dan dia kelelahan mompa paru-parunya. Oke, jadi itu masalah mekanis ya, udaranya susah masuk. Terus kalau gangguan pertukaran gas itu apa? Nah, kalau gangguan pertukaran gas itu masalah kimiawi di tingkat sel. Kipas anginmu mungkin muter lancar, udara masuk ke ruangan. Tapi udaranya kenapa? Tapi ternyata udara di ruangan itu beracun atau nggak mengandung oksigen. Di dalam paru-paru kita, di ujung saluran napas itu kan ada kantung kecil namanya alveolus ya. Tempat oksigen nyebrang ke darah itu ya? Betul. Kalau ada cairan di alveolus ini, kayak misalnya pada pneumonia akut, oksigennya tuh nggak bisa nyebrang. Ah, ngerti saya. Makanya tanda utama masalah ini bukan cuma napas cepat, tapi saturasi oksigen atau SpO2 yang anjlok ke 90%. Dan pasien jadi gelisah karena otaknya mulai kurang oksigen. Wah, pantesan. Jadi kalau saya perawatnya, saya nggak bisa dong sekedar ngasih label sesak napas doang. Nggak bisa, bahaya itu. Kalau salah diagnosis, saya mungkin sibuk benerin kipas angin yang sebenarnya nggak rusak. Padahal masalah aslinya tuh udara di ruangan itu emang nggak ada oksigennya. Tepat sekali. Pemahaman yang sangat jernih. Nah, pertanyaannya, gimana perawat milih mana yang harus diserang lebih dulu? Iya, karena kan kondisinya darurat. Disinilah Christine A. Tanner, seorang pakar pemikiran kritis, mendeskripsikan proses penalaran klinis perawat. Dimulai dari noticing atau menyadari ada yang salah sama angka 90% itu. Terus interpreting ya? Benar, menerjemahkan makna di balik angkanya, lalu mengeksekusi tindakan. Perawat selalu pegangan pada prinsip prioritas universal, yaitu ABC. Airway, breathing, circulation kan? Betul. Airway, jalan napasnya terhalang nggak? Breathing, bisa mompa udara nggak? Dan circulation, oksigennya benar-benar beredar di darah nggak? Jadi kalau balik ke kasus Bapak 55 tahun tadi, keputusannya gimana? Perawat harus lihat data mana yang paling ngancem nyawa. Frekuensi napas 28 tadi emang nunjukin masalah breathing. Tapi SpO2-nya yang 90 itu lebih bahaya ya? Iya, SpO2 yang terus turun itu nunjukin masalah circulation dan pertukaran gas di tingkat molekuler. Otak tuh bisa mati dalam hitungan menit kalau tanpa oksigen loh. Berarti gangguan pertukaran gas langsung jadi prioritas nomor 1 dong? Meluncur ke urutan pertama.
Perawat nggak bakal cuma nyuruh pasien napas pelan-pelan. Mereka bakal langsung nyiapin terapi oksigen tekanan tinggi atau bersiap kolaborasi sama dokter buat intubasi. Gila, itu menegangkan banget sih. Keputusan secepat itu menganalisis data molekuler versus data mekanis, ini bukan sesuatu yang bisa kamu hafal dari buku malam ini terus besok pagi langsung dipraktekin dengan sempurna di rumah sakit kan? Oh jelas, nggak bisa. Ini tuh butuh insting yang sangat tajam. Insting yang benar-benar terasah di lapangan ya. Yang dalam istilah klinis tuh disebut clinical judgment. Patricia Benner, salah satu ahli keperawatan yang sering jadi rujukan tuh, memetakan gimana insting ini kebentuk. Jadi perawat emang nggak terlahir dengan insting itu? Nggak ada kemampuan magis dari lahir. Ini soal evolusi. Seorang novice atau perawat pemula biasanya bakal kaku cuma ngikutin checklist aja. Kayak pasien sesak, ikuti prosedur A. Tapi seiring berjalannya waktu berubah ya? Betul. Setelah menghadapi ratusan kasus sesak napas yang beda-beda, bakal ada yang namanya pengenalan pola. Perawat akan berevolusi jadi tahapan expert atau ahli. Perawat ahli udah nggak butuh checklist lagi dong? Nggak lagi. Begitu mereka masuk kamar, dengar pola tarikan nafas pasien, ngelihat warna kulitnya, mereka tuh udah bisa ngelompokin data secara intuitif, bahkan sebelum lihat monitor oksigen. Wah, luar biasa. Tapi ya, ini cuma bisa terjadi lewat refleksi yang terus-menerus sih. Tiap akhir shift, perawat ahli itu pasti nanya ke dirinya sendiri, prioritas saya hari ini udah bener belum ya? Ada yang kelewat nggak ya? Luar biasa. Jadi, apa arti dari semua ini buat kita? Mengapa penting bagi kita yang bukan perawat, yang mungkin cuma pasien biasa atau keluarga yang lagi jaga di ruang rawat, buat memahami rumitnya arsitektur pikiran seorang perawat ini? Pertanyaan yang sangat krusial. Setelah membedah kerangka SDKI, konsep ABC, dan perbedaan antara montir mesin versus instruktur keselamatan tadi, ada satu hal yang jadi sangat jelas. Diagnosis keperawatan itu adalah garis pertahanan terakhir yang menjaga kita tetap jadi manusia saat sistem kesehatan mencoba ngubah kita jadi sekedar deretan angka rekam medis. Itu kesimpulan yang dalam banget. Sistem itu mendikte patologi, tapi perawatlah yang merawat responsnya. Bener. Saat kamu atau orang yang kamu cintai terbaring di ranjang ICU suatu hari nanti, ketahuilah kalau perawat yang terus-menerus mondar-mandir di kamarmu tuh nggak sekedar ngejalanin perintah atau bagi-bagiin pil antibiotik sesuai jadwal. Pikiran mereka jalan terus loh di balik wajah tenang itu. Persis. Otak mereka tuh lagi kerja kayak superkomputer. Mereka ngamatin terus apakah kamu cuma sekedar lelah atau otakmu udah mulai kurang oksigen. Mereka mengantisipasi hari esok dan ngebangun pertahanannya hari ini. Dan yang paling penting, mereka merumuskan strategi yang disesuaikan secara eksklusif untuk kamu. Bukan buat pneumonia yang nempel di paru-parumu, tapi buatmu sebagai manusia yang lagi berjuang buat bernapas. Dan ingat, mereka ngelakuin itu dengan bahasa universal yang nyatuin semua profesional yang ngerawat kamu siang dan malam. Biar nggak ada detail krusial yang kelewat pas pergantian shift kan? Tapi sebelum kita benar-benar nutup eksplorasi mendalam kita hari ini, ada satu pemikiran lumayan provokatif nih yang pengen saya tinggalin buat kamu renungkan. Wah, apaan tuh pemikirannya? Sepanjang obrolan ini kan kita kagum banget ya sama proses data clustering yang dilakuin perawat. Gimana mereka ngeliat, ngedengerin, dan nyentuh pasien buat narik simpulan. Bener, itu inti dari clinical judgment tadi. Tapi sekarang kita kan lagi ada di ambang revolusi teknologi yang luar biasa. Kita pakai smartwatch yang bisa ngelacak variabilitas detak jantung, SpO2, keringat, sampai gelombang tidur kita secara real time. Aha, saya mulai tahu nih arah pembicaraannya kemana. Di rumah sakit, Artificial Intelligence atau AI itu sekarang udah mampu nelan jutaan data rekam medis dalam hitungan detik. Betul, data analitik udah sejauh itu? Nah, kalau mesin bisa tahu oksigenmu turun bahkan sebelum bibirmu nampak biru, akankah di masa depan sistem AI ini secara otomatis mencetak diagnosis keperawatan beserta rencana intervensinya sebelum perawat bahkan ngetuk pintu kamarmu? Pertanyaan yang bikin merinding sekaligus ngebuka hata sih ini. Ataukah proses evaluasi clinical judgment ini, yaitu kemampuan perawat membaca ketakutan di matamu, memahami kalau tangisanmu tuh bukan karena nyeri luka operasi, tapi karena rindu sama anakmu, bakal selalu jadi domain empati manusiawi yang nggak akan pernah bisa dipecahkan oleh algoritma secanggih apapun. Apakah sentuhan perawat itu terlalu magis untuk digantikan oleh sebuah mesin ya? Persis. Sesuatu untuk kamu pikirkan hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.
Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran gimana persisnya seorang perawat pemula itu bisa berevolusi jadi seorang ahli yang saya suka sebut sebagai detektif klinis? Di sesi ini, kita bakal langsung bongkar tuntas rahasianya. Kita akan lihat gimana data yang kelihatannya acak ternyata bisa dirangkai jadi sebuah keputusan krusial yang menyelamatkan nyawa lewat penguasaan diagnosis keperawatan. Oke, kita mulai dengan satu mitos besar. Coba jujur, menurut Anda, perawat itu sebenarnya bikin diagnosis penyakit nggak sih? Banyak banget loh yang mengira kalau urusan diagnosis itu 100% wilayahnya dokter. Dan perawat ya cuma jalanin instruksi aja. Tapi tunggu dulu, kenyataannya jauh lebih seru dari itu. Perawat itu jelas melakukan diagnosis. Cuma, apa yang didiagnosis itu beda banget, tapi sama pentingnya buat nyawa pasien. Terus bedanya di mana? Gampangnya gini, fokusnya yang beda. Diagnosis medis itu fokus nyari penyakit atau patologinya. Makanya dokter mendiagnosis, katakanlah, pneumonia. Nah, diagnosis keperawatan itu fokusnya ke respons si manusia terhadap penyakitnya tadi. Jadi kalau pasiennya kena pneumonia, perawat bakal ngelihat dampak nyatanya. Pasien ini jadi susah napas nggak? Kalau iya, nah diagnosis keperawatannya jadi pola nafas tidak efektif. Jadi dokter mengobati penyakitnya, perawat merawat pasiennya. Klop banget kan? Biar kita bisa benar-benar menguasai keahlian ini dia peta jalan kita hari ini. Mulai dari esensi dasarnya, membedah format PES dan SDKI, mengenal 4 jenis diagnosis, mempraktikkan proses alat detektif klinis, analisis studi kasus, sampai menguncinya dengan kekuatan hukum dokumentasi. Yuk langsung kita bahas. Kita masuk ke bagian pertama, esensi diagnosis keperawatan. Coba perhatikan baik-baik definisi dari Nanda International ini. Ada 2 kata yang paling penting di situ, penilaian klinis. Ini artinya, diagnosis keperawatan itu bukan hasil tebak-tebakan, ini murni hasil dari proses mikir kritis dan analisis data yang super teliti. Ibaratnya, diagnosis ini adalah kompas Anda. Kalau kompasnya aja udah salah arah, intervensi medis ke pasien bisa-bisa nggak mempan, atau parahnya malah membahayakan. Lanjut ke bagian 2, format PS dan SDKI. Nah, ternyata pemikiran klinis yang kelihatannya rumit itu bisa disederhanakan pakai satu rumus logis, PES. P itu buat problem atau masalah utamanya. E itu etiologi, alias apa sih penyebab dari masalah itu? Dan S itu symptoms, bukti klinis berupa tanda dan gejala yang Anda temukan di lapangan. Jadi kalau dirangkai, diagnosis Anda itu bakal bunyi kayak cerita sebab akibat. Masalah X berhubungan dengan penyebab Y yang dibuktikan oleh tanda dan gejala Z. Sangat solid dan berakar dari bukti nyata. Khusus di Indonesia, untuk menentukan bagian problem tadi, kita nggak boleh loh ngarang nama sembarangan. Kita pakai panduan wajib yaitu SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Bayangin aja kalau tiap perawat bikin istilah diagnosisnya sendiri-sendiri, komunikasi tim medis bisa kacau balau kan? SDKI ini yang menyeragamkan bahasa kita secara nasional, memastikan dokumentasinya rapi, dan yang paling utama, menjaga keselamatan si pasien. Masuk ke bagian ketiga, 4 jenis diagnosis. Nggak semua diagnosis itu statusnya sama, ada 4 jenis yang wajib Anda tahu. Pertama, diagnosis aktual. Ini kalau masalahnya beneran udah kejadian, jadi kita pakai format lengkap PES. Kedua, diagnosis resiko. Masalahnya belum kejadian, tapi udah ada faktor resikonya. Karena gejalanya belum muncul, formatnya cuma PE, nggak pakai S. Terus ada diagnosis promosi kesehatan buat pasien yang udah sehat tapi siap untuk lebih optimal. Dan terakhir, sindrom, yang ibaratnya kumpulan beberapa masalah jadi satu paket. Nah, untuk 2 yang terakhir ini, gampang. Kita cukup sebutin label diagnosisnya aja. Sekarang di bagian keempat, mari kita lihat gimana caranya berpikir ala detektif klinis. Ini dia inti dari pekerjaan detektif kita, yang biasa disebut penalaran klinis. Tahap pertama, pengelompokan data. Anda mengumpulkan semua petunjuk klinis yang punya pola mirip. Tahap kedua, interpretasi. Anda mulai memberi makna medis ke data-data mentah tadi. Tahap ketiga, identifikasi masalah. Anda mulai mengerucutkan fokus. Ini tuh masalah pernapasan, sirkulasi, atau yang lain? Dan terakhir, pemilihan label. Tinggal merujuk ke buku SDKI buat pilih label yang paling akurat. Biar makin kebayang, di bagian kelima ini kita langsung bedah studi kasusnya. Mari kita buka berkas kasusnya. Bayangkan ada pasien laki-laki, umur 55 tahun, datang dengan keluhan sesak napas berat yang udah berlangsung 2 hari. Pasiennya kelihatan gelisah banget, dan waktu kita perhatikan fisiknya, dia sampai harus pakai otot bantu di bagian leher dan dadanya cuma buat bisa narik nafas. Ini kondisi kritis. Sebagai detektif klinis, Anda bakal ngapain dengan data-data ini?
Tentu kita mulai dengan mengelompokkan datanya. Kita pisahkan, secara subjektif, dari keluhan si pasien langsung, dia bilang sesak dan batuk. Secara objektif, apa yang kita ukur sendiri, frekuensi nafasnya ngebut 28 kali per menit, saturasi oksigen drop ke 90%, dia gelisah, dan dadanya ketarik pakai otot bantu. Semua petunjuk ini berkumpul dengan sangat jelas menuju ke satu area investigasi utama, sistem pernafasan. Tapi disinilah tantangannya. Sering banget data yang kita kumpulkan itu bisa mengarah ke lebih dari satu diagnosis di SDKI. Jadi, coba pikirkan sejenak. Berdasarkan prinsip penyelamatan nyawa, ABC, airway, breathing, dan circulation, kira-kira apa diagnosis prioritas yang paling mendesak untuk pasien kita ini? Nah, kita punya 2 tersangka utama. Pertama, pola napas tidak efektif. Ini fokusnya ke masalah mekanis ventilasi, kelihatan dari napasnya yang cepat, dan pemakaian otot dada. Tersangka kedua, gangguan pertukaran gas yang fokusnya ke masalah suplai oksigen ke sel, jelas banget dari saturasi oksigennya yang anjlok ke 90%. Mana yang prioritas, itu sangat bergantung pada ancaman mana yang paling mematikan saat itu. Kalau saturasi pasien meluncur terus, ya gangguan pertukaran gas otomatis jadi prioritas absolut, karena otak dan selnya bisa kelaparan oksigen. Disinilah seni penalaran klinis bekerja, sesuatu yang nggak mungkin bisa digantikan oleh mesin. Terakhir, bagian ke-6, kekuatan hukum dokumentasi. Di dunia medis, aturannya mutlak. Apa yang tidak ditulis berarti tidak pernah dikerjakan. Kita mendokumentasikan diagnosis ini pakai format SOAP. S untuk subjektif, O untuk objektif, A untuk assessment, disinilah label SDKI Anda masuk dengan format PES tadi, dan P untuk plan. Dokumentasinya harus super tajam dan jelas. Kalau Anda cuma nulis pasien tampak sesak dan bukan pola napas tidak efektif, di mata hukum itu tuh bukan diagnosis keperawatan yang valid loh. Sebagai penutup, selalu ingat ini, dokumentasi itu bukan cuma sekedar beban administrasi di atas kertas. Itu adalah baju zirah perlindungan legal Anda dan bukti paling nyata dari kualitas berpikir kritis Anda. Dengan jago mengumpulkan data sampai merumuskannya pakai standar SDKI, Anda bukan lagi sekedar perawat yang cuma menjalankan instruksi. Anda adalah ujung tombak dari keselamatan pasien. Jadi, setelah sadar betapa kuatnya analisa dan rekam medis Anda, misteri klinis apa nih yang siap Anda pecahkan di shift jaga berikutnya?